Oh iya, kebalik ya. Sekarang semuanya duduk bersila, tidak ada yang berdiri. Gak muat. Ini udah maju nih. Ya Allah, Masya Allah, sukses ini acaranya. Tepuk tangan dulu untuk panitianya. Yang kita hormati Ustadz Haji Muhammad Amir SPD. Masya Allah. Beliau baik, mau ngajakin saya makan. Tadi saya di US sudah makan bungkus. Ustadz Zulkifli Noer SPDI. Weh, yang ganteng. Lanjut. Ustadz Haji Agus Al Mubarak. Hah? Ketua RW? Masya Allah. Berkah, berkah, berkah. Ustadz nih Sapari, benar? Sapari Muhammad, biru-biru ya. Ustadz Masfufah, benar gak? Wah, ustazah. Oh iya benar, ustazah mana? Masya Allah. Ketua RW 009. 2 kali. Ini kenapa bisa begini? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Ada masalah apa lagi di situ? Masya Allah. Ya Allah. Bapak-bapak, orang tua kita, karena memang dia tua. Ini nanti masih banyak penceramahnya nih, ada 5. Ya Allah, benernya doang enak aja. Ada bener berarti naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kan wa tanfarjibil kurab wa tuqda bil awaj wa tunal birakat ustul hawatim wa yustaskal gamam skarim wa lali wasabi bi kullamat wa nafsi bada di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, kalau Allah mengendaki satu daerah itu bagus, selamat, Allah datangkan seorang pemuka agama yang membimbing mereka. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Orang-orang yang menguasai ilmu agama, mereka akan datang, baik itu ustadz maupun ustazah, akan membentuk majelis yang dimana majelis itu ditempati untuk menuntut ilmu, berbagi dakwah, kemudian jamaah untuk mengingat Allah. Ini tidak mungkin ini begini banyaknya dan mampu orang duduk bertahan lama kalau bukan karena adanya majelis. Betul betul betul. Bukan hanya sekedar musola itu. Saya rasa ada majelisnya ini. Majelis apa ya? Oh, majelis Albina. Ada 5 manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Betul 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 betul.
Betul 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 betul. Jamaah. Oh jamaah. Barang siapa yang tidak punya majelis berarti tidak punya guru, tidak punya ustazah, tidak punya ustadz. Maka setanlah gurunya. Kita harus punya ustazah, punya ustadz. Betul betul betul. Pembinaan umat. Ilmu banyak ada di Google. Tapi pembinaan umat yang susah itu. Betul tidak? Musola bukan hanya sekedar musola tempat orang sujud, tempat mengingat Allah, tapi juga tempat membina umat. Alhamdulillah. Maka ada 5 manfaat bermajelis. Catat. Ibu catat di handphone, catat di note, catat di WA group. Handphone itu digunain untuk yang bermanfaat juga. Tulis itu. Tulis. Ini ceramah saya sampai jam 12. Jarum panjangnya. Masya Allah. Besok kita ketemu lagi ya? Ya? Besok pagi. Di mana? Besok di sebelah lagi. Wow. Kalau bisa pagi-pagi ya. Kalau bisa sesudah salat subuh. Besok pagi saya ceramah lagi di sana. Al-Ikhlas. Ya. Dekat dari sini. Oh, Al-Ijrah. Dekat dari sini. Wow. Kalau gitu saya nginap aja kali di sini. Enggak bisa. Ada majelis juga ntar ini dekat rumah. Mau jemput, tapi saya bilang enggak, saya kesini dulu. Karena ini yang pertama ngundang saya. Alhamdulillah. Jamaah, tulis. Ada 5 manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Izin ya Pak, saya kalau ceramah jalan-jalan. Tidak pernah saya ceramah duduk. Berdiri aja tidak kelihatan. Lagi duduk. Dan kalau saya ceramah jalan-jalan supaya semua aktif. Jamaah pasti begini caranya. Jadi tidak ada yang ngantuk. Jamaah, ada 5 manfaat bermajelis. Catat ini. Yang pertama, bermajelis itu jalan ke surga. Mau masuk surga? Masuk majelis. Majelis taklim 1 2 3. Sudah. Yang pertama, jalan ke surga. Nanti Nabi yang masuk surga ikut sahabat, di belakangnya ikut tabiin, di belakangnya tabiin, di belakangnya para guru kita. Ikutlah jamaah-jamaahnya, murid-muridnya. Itulah yang disebut dengan tarekat. Kita harus punya tarekat. 1, jalan ke surga. Majelis itu ini taman-taman surga. Ada malaikat di sini. Alhamdulillah. Apalagi tadi sudah salawat dan salam. 2 ya. Salawat, salam. Salawat, salawat. 1 2 3. Salawat itu beda sama salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah keselamatan. Kata Allah, oh kau mintakan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kau sudah selamat, saya kasih kau juga 10 selamat. Ya tidak rugi orang bersalawat itu. Yang kedua ada namanya salam. Salam itu langsung ke Nabi, menyapa Nabi. Allah ya Nabi, ya Rasul,
Kalau makanya kalau salawat beda sama salam. Kalau salam makanya dianjurkan berdiri menyapa Rasulullah. Tuh karena langsung ke Nabi. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Belum, enak aja. Yang kedua, ini sebelum ceramah maulid ya. Kalau ceramah saya tidak kelar, besok kita lanjut lagi Al-Ijrah. Kalau saya itu kan biasanya ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Yang kedua, jamaah, manfaat bermajelis yang kedua adalah memberi ketenangan. Orang yang bermajelis hidupnya jadi tenang, terarah. Ada masalah, ada solusinya, betul tidak? Makanya kita harus punya guru, punya majelis. Amin. Dengan adanya majelis, hidup kita tenang. Kalau ada acara, gampang. Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Waduh, lama dong. Enggak, kumpulin ibu-ibu 40. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Coba diulang. Yasinan. Sekali lagi. Yasinan. Kalau sendiri Yasin, bareng-bareng Yasinan. Baca tahlil sendiri, tahlil bareng-bareng tahlilan. Kalau ada orang meninggal, jangan kuburkan sebelum atamkan Quran, karena didoakan 70.000 malaikat kalau diatamkan Quran, yang antar 70.000 malaikat. Tapi bagaimana caranya? Nggak dimandi-mandi itu orang meninggal. Kalau atamin Quran lama, gampang. Undang 30 orang. 1 orang 1 juz. Namanya hataman. 1, 2, 3. Hataman. Kalau sendiri hatam. Bareng-bareng hataman. Itu. Siapin aja besek. Jamaah. Yang ketiga, bisa ehonya ditutup aja. Ya, nggak usah pakai eho saya. Hah, ikat juga tangannya dia. Jamaah. Yang ketiga, Masya Allah, manfaat bermajelis adalah menegakkan agama. Tegak agama kita. Susah datang aliran-aliran sesat kalau kita punya guru, punya majelis, aman. Pecinya dari Mekah ya. Soalnya saya punya peci gituan. Tahu gitu saya bawa peci begituan juga. Supaya kita matching. Jamaah. Lanjut. Susah ditandingi, susah dilarang maulid, susah dikatakan apa? Kenapa? Karena kita punya majelis. Tegak agama kita. Alhamdulillah. Makanya enak. Indonesia itu susah dimasukkan aliran sesat. Susah. Ada majelis di mana-mana. Dilarang main musik tetap, nggak ada urusan. Dilarang maulid tetap kita maulid. Nggak ada urusan. Betul. Pada akhirnya yang melarang maulid ikut maulid juga sekarang. Tapi dia nggak mau maulid, namanya Sirah Nabawiyah, sama aja. Alhamdulillah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya.
Yang keempat, jangan terlalu dekat, gigi saya diambil itu. Yang keempat, saya ini dari Bandung naik bus tadi baru nyampe, jadi masih ada celananya. Nggak sempat ganti, nggak kelihatan. Bahaya kalau saya, kan saya banyak goyang, kalau jatuh PR. Jamaah, manfaat bermajelis ada 5. Jalan ke surga, memberi ketenangan, menegakkan agama. Yang keempat, pahala sholat. Siapa yang duduk begini, dengerin satu ayat, nilainya bagaikan salat sunat 100 rakaat. Duduk bermajelis, pahalanya 1 gunung. Bagaimana pahala 1 gunung itu? Lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Pada salat sunat 1000 rakaat, tarawih aja 8 malas. Maaf ya jamaah. Oh jamaah, selama kita duduk, catatan malaikat di sebelah kanan ini selama duduk bertuliskan salat. Padahal main HP dia. Salat. Contoh. Salat. Nggak usah nangis. Kaget aja dia. Jamaah, kasih lewat, makanan udah datang. Lewat itu, langsung lari panitianya ngambil. Maaf ya, saya enggak makan ya. Saya langsung berangkat lagi. Maaf ya, insyaallah. Bungkus, enggak usah. Dilarang membungkus kalau acara belum kelar. Karena kita belum tahu masih ada sisa atau tidak. Boleh. Jangan pernah membungkus kalau acara belum selesai. Naikin aja di mobil. Jangan. Makanlah makanan acara. Ini sedekah maulid ini namanya. Sedekah maulid. Ini makanan berkah ini. Makanan berkah. Siapa yang makan makanan orang dermawan, itu obat. Ini makanan dermawan ini. Obat semua ini. Tapi jangan pernah makan makanan orang pelit. Itu racun. 1 tahun kita diomongin. Betul. Baiklah, yang kelima, manfaat bermajelis yang kelima adalah, ya Allah banyak banget di sini. Bagi nggak muat lah, mak-mak yang menguasai, mak-mak semua nih keselip ini. Bapak-bapak berdiri kasihan. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Jamaah, baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang kelima, manfaat bermajelis adalah membuat awet muda, awet ibadahnya. Amin. Rajin duha, rajin tahajud, rajin baca Quran. Kenapa? Karena diingatkan lewat majelis. Baiklah, karena ini adalah acara maulid, kita mulai ceramahnya. Pertama-tama, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Wallahu akbar. Tiga kali.
Sekali lagi. Ini namanya musik Islam. Musik Islam itu memukul. Semua memukul. Enggak ada yang meniup. Kalau meniup Yahudi. Enggak ada yang memetik. Karena memetik itu Nasrani. Musik Islam ini semua memukul. Apapun bentuknya semua memukul. Karena kalau musik padang pasir itu tuntak tak tuntak tuntak tak tuntak, karena itu langkah kakinya unta, tuntak tak tuntak tuntak tak tuntak. Kalau musik barat musik rock, kenapa? Karena musik pabrik, suaranya kayak pabrik. Jamaah, terima kasih banyak semua panitia. Saya mau nanya, apakah Nabi Muhammad bermaulid? Jawabannya iya. Nabi itu bermaulid. Ini harus disampaikan. Maulid, Nabi itu bermaulid. Cuma caranya aja. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa Senin? Kata Nabi, karena hari Senin adalah hari lahirku. Maka Nabi bermaulid dengan cara apa? Puasa. Karena maulid itu bukan perayaan, peringatan. Maulid itu bukan syariat, tapi syiar, bukan ibadah. Jadi bebas caranya. Acara maulid bebas, mau puasa, mau santunan, mau memberi makan. Kalau anak TK maulidnya Muhammadku, Muhammadku. Kalau anak SD Abdullah nama ayahnya, ibundanya. Kalau anak SMP pada zaman dahulu kala. Kalau anak SMA rindu kami padamu ya. Kalau ibu-ibu majelis talim, di langit ada matahari, cahayanya yang menembus menerangi di bumi, utusan di bumi, utusan membawa, mencegah, petunjuk jalan keselamatan. Salalalala. Selamat datang Al Ustadz Soleh Sofian. Pakai cium jauh lagi, Masya Allah, luar biasa. Oh iya, makanya dia pakai jaket, pakai sweater. Gantengan mana, Bu? Gantengan dia lah. Mana bajunya lebih bagus dari saya? Duitnya banyakan mana? Ya kan iyalah. Dia naik motor ke sini, saya mah dijemput. Tapi saya yang di TV. Ada janda tuh depan sebelah kiri tuh, baju putih. Ya janganlah. Saya ini udah 7 tahun istri saya meninggal. Kalau Januari nanti pas 7 tahun. Selama 7 tahun itu saya puasa Idris, tiap hari puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun.
Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Insya Allah. Pada wae apa? Podo wae. Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Jadi maulid itu bukan ibadah. Jadi tidak boleh dikatakan maulid itu bid'ah. Saya di mana-mana kalau ceramah maulid ini dulu saya bahas supaya orang tidak salah paham. Betul. Karena ini pintar panitianya nih. Peringatan maulid bukan perayaan maulid. Karena dalam Islam cuma 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Fitri. Cuma itu 2. Syariat dalam Islam yang disyariatkan perayaan cuma 2. Tidak boleh lagi ada selain itu kata Nabi. Cuma 2 hari raya dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini bukan hari raya, bukan perayaan, tapi apa? Peringatan. 1, 2, 3. Apa bedanya perayaan sama peringatan? Kalau perayaan itu hari raya, kalau peringatan diingatkan. Kalau perayaan syariat, kalau peringatan syiar. Siapa anaknya Raffi Ahmad? Rapatar. Siapa adanya Rapatar? Reansa Cipung. Saya mau nanya, pernah ketemu Cipung? Kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Sama ini. Pernah ketemu Nabi? Tidak pernah. Tapi kenapa tahu? Karena disiarkan di Maulid. Inilah gunanya syiar. 1, 2, 3. Jamaah, amanlah saya, bisa pulang cepat. Ada tambahan bala bantuan 1 lagi. Al Ustadz Soleh Sofyan Pak Kiai, Masya Allah. Berarti kalau Pak Kiai itu berarti lebih 1 istrinya ya. Berapa? Wah. Oh gitu ya. Kalau saya lebih fokus besarin anak-anakku yang ditinggal almarhumah. Waktu meninggal ibunya, anak saya umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil, susah besarnya, bapaknya kecil. Alhamdulillah sekarang anak saya yang 3 tahun sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Tidak pernah saya marahin anak saya sampai detik ini. Senang aja mereka. Kenapa? Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Kalau syariat ada ibadahnya, Idul Fitri ibadahnya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Kalau Idul Adha kurban dan ibadah haji. Maulid enggak ada. Enggak ada ibadahnya. Jadi ini bukan bid'ah. Oke? Oke? Kalau Idul Fitri harus 1 Syawal. Enggak boleh digeser. Enggak boleh mundur 3 Syawal. Apalagi dimajuin 28 Ramadan lebarannya. Gak mungkin. Kalau maulid bisa sebelum, bisa sesudah. 1, 2, 3. Kalau Idul Fitri harus waktu duha. Nggak boleh Idul Fitri sesudah Isya. Maulid bebas, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 1, 2, 3. Tuh. Kasih lewat itu Bu, mau pipis dia. Nggak tahan dia. Cepet. Makanya
Yang pinggiran itu nggak usah, kasihannya kita di pinggir bukan di tengah. Lebih repot yang di tengah, dari tadi nahan. Giliran mau pipis ketahuan. Anaknya yang mau pipis. Cuma emaknya juga ikutan. Kita mulai ceramahnya ya. Jamaah. Nanti isi maulidnya beliau-beliau. Karena ini maulid bagus, memperkuat ukhuwah, perbanyak ibadah. Jamaah, ada 5 manfaat maulid, supaya orang tahu ternyata maulid itu ada manfaatnya. Manfaat maulid ada 5. Dari tadi saya ceramah dihalangi ini. Manfaat maulid ada 5. 1, bukan, itu majelis. Makanya catat dong. Manfaat maulid ada 5. 1, tanda syukur. Kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik, umat yang belakangan datang tapi duluan masuk surga, umat yang pendek umurnya dan pendek orangnya. Pendek umurnya supaya tidak terlalu banyak masalahnya. Hidup di dunia kan waduh, tapi umat Nabi Muhammad berkualitas umurnya, berkualitas 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tablik, 50 tahun usia kemudahan urusan. Jikalau umat Nabi Muhammad sudah berusia 60 tahun usia kemuliaan, kalau sudah 70 tahun penggugur dosa, berguguran semua dosa-dosanya. Kalau 80 tahun tercatatlah sebagai penghuni sorga. Usahakan target kita usia 83 tahun 4 bulan usia Lailatul Qadar. Saya ulangi, kalau sudah sampai 10 tahun usia apa tadi? Jujur, 20 tahun amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun tablik, ada pedulian, 50 tahun kemudahan urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa, 80 tahun terdaftar sebagai penghuni sorga. Kalau 90, 100 terdaftar di buku Yasin. Iyalah, susah kita dapatkan usia 90, 100. Jamaah, usia umat itu tidak akan jauh dari usia nabinya, nggak bakalan jauh. Kalaupun mentok kita usia 80, amin. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Kita ini bersyukur. Nggak usah marah-marah, nggak usah jengkel. Ketahuilah umat Nabi Muhammad pendek orangnya, supaya tidak terlalu banyak biayanya. Ini kan 1,5 meter. Kan biayanya dikit. Makan 1 potong ayam udah kenyang. Coba tinggi kita 30 meter, 20 meter, nggak usah 20 meter, 10 meter aja. Berapa biayanya itu? 1 ekor kambing. Jamaah, baiklah karena waktu. Yang kedua, manfaat maulid yang kedua adalah menguatkan hati. Kuat hati kita. Hidup ini penuh ujian, tidak ada manusia tidak diuji. Susah ujiannya, hidup di dunia susah. Tapi meskipun soalnya susah, ujiannya susah, kan kata kerjakanlah soal di bawah ini sesuai contohnya.
Kan ada contohnya Nabi. Jadinya gampang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada. Semua ada solusinya sama Nabi. Meninggal ibuku, Nabi meninggal ibunya. Meninggal anakku, Nabi meninggal anaknya. Tidak ada. Tidak ada manusia tidak punya ujian. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Orang kaya ada masalahnya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik ada masalahnya, banyak yang gangguin. Orang jelek ada. Orang tinggi ada masalahnya, orang pendek. Saya tenang aja orang pendek. Insya Allah kalau orang pendek berjalan sama yang tinggi tidak kena petir. Aman. Tapi pas banjir kelelep. Orang kaya ada masalahnya. Penyakitnya mahal juga. Leper jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin palingan panuan mencret, bisulan, kutuan. Betul tidak? Orang kaya kalau sakit dibawa kemana? Ke Singapura, ke Malaysia, Penang, ke Jerman. Orang miskin puskesmas 2 3. Karena penyakitnya cuma puskesmas. Pusing kesileo masuk angin. Betul. Kayak sibuk lagi, ada lagi tamu ini. Banyak banget. Hebat ini acara. Besok pagi cepet-cepet ya. Habis salat subuh deh. Jamaah. Baiklah kita mulai ceramahnya. Manfaat maulid ada berapa? 1. Tanda syukur. 2. Menguatkan hati. 3. Sumber kebaikan. Banyak kebaikan. Kita kira ini kebaikan. Banyaknya. Ada kue belum dibuka. Jangan. Ya Allah. Tadi kita sudah lihat nasi lewat. Sayur asem lewat. Alhamdulillah. Itu sumber kebaikan. Ada bacaan Quran, ada salawatan. Banyak. Kuning, coklat, warna ungu, hitam, biru, putih. Jadi bagus juga ini. Kita kayak Power Rangers ya. Penceramannya ada 5 beda-beda baju. Saya Rangers kuning. Tuh. Yang ungu udah datang. Alhamdulillah. Senang ini. Banyak berkah. Koriknya. Masya Allah. Luar biasa. Satu pertanyaan saya pulang lewat mana? Ya Allah, akhlaknya. Sini pakai. Jangan. Sana. Enggak. Sesuai warna baju. Muat sampingnya yang baju hitam. Ustadz pakai air. Soleh Sopian. Apa kan? Ada 5 warna kan? Insya Allah duduk situ. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita foto ya. Tapi paling bagus bajunya yang hitam ya. Udah tahu tempatnya panas, pakai jaket lagi. MVP, Insya Allah.
Mau gabung juga ya? Akhirnya saya ketemu seukuran. Kenapa nggak dipoto? Foto. Fotoin. Bapak umur berapa sekarang? Nggak bisa lagi live itu. Nggak tahu dia. Bapak umurnya berapa? Umurnya 52. Masa sih? Kok beda 1 tahun doang kita? Bapak 52, saya 51. Aduh gimana ya? Ngambil durasi nih orang. Ini beliau orang baik. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Yang kelima. Oh iya, yang keempat. Yang pertama memang apa manfaat maulid? Tanda syukur. Yang kedua, menguatkan hati. Yang ketiga, sumber kebaikan. Yang keempat, berkah. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Banyak berkah ini. Diampuni dosa, diangkat derajat, diberikan pahala. Semoga kita dapat syafaat semua. Itu yang penting itu. Rugi orang yang tidak datang maulid. Karena ada berkah. Kata guru saya, kalau kau lewat tiba-tiba ada acara maulid, mampir. Di situ ada berkah. Beda berkat. Nah, belum tentu dapat itu. Mana orangnya banyak begini. Kewalahan panitianya. Disiapin cuma 500. Yang datang 1.500. Itu pun ada yang ngambil 2. Dapat lah. Mana dia bawa anaknya, cucunya, keponakannya. 7 besek dia bawa pulang. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang kelima, manfaat bermaulid adalah mengenal agama. Mau kenal agama kita? Datang maulid. Makanya tulisannya nih. Peringatan. 1, 2, 3. Peringatan itu artinya mengingat. Ada 4 yang mau diingat. Tulis 4 isi maulid. Ceramah maulid kemana-mana pasti pulangnya ke sini. 4 pembahasan maulid. Yang pertama, dia cari fotonya. Yang pertama dengerin. Yang pertama ingat sejarah lahirnya Nabi. 2, ingat ajaran. 3, ingat akhlak. Kenapa sih? Oh lagi ditulis. Dasar nenek-nenek lama nulisnya. Yang pertama sejarah. 2, ajaran. 3, akhlak. 4, cinta. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Pakai gerakan. Ajaran. Aku jadi malu. Zainuddin MZ, Rhoma Irama, Putri Indonesia. Nana sedikit penjual jamu. Di atas Agim. Tengah-tengah Niji.
Dua-dua belakang. Naruto. Dua-dua belakang film India. Pak Ustadz, Quran, hadis. Tuh. Serban itu dua, Quran, hadis. Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara, Ijabahan, istri pejabat, Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. Kita mulai ceramahnya ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Besok kita lanjut lagi ya. Masih Al-Hijrah di mana sih? Mana? Oke, besok ya. Jam 5 kalau perlu. Hah? Oh, Sabtu depannya. Oh, saya kira besok. Oh, beda ya. Jamaah, dengerin. Kita mulai ya. Sejarah. 1, 2, 3. Nabi lahir tanggal 20 April 570 Masehi, bertepatan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu ada tentara gajah yang dipimpin oleh Abraham dari Yaman. Datanglah kakeknya Nabi Abdul Muthalib menghadapi Raja Abraham. Kan sejarah harus diceritakan. Kata Abraham, siapa kau? Saya pemimpin kota Mekah. Terus mau ngapain di sini? Saya mau minta semua ternak-ternaknya orang penduduk Mekah yang kau ambil. Hah? Kata Raja Abraham, kau cuma minta binatang ternakmu. Kenapa kau tidak minta diselamatkan Ka'bahmu? Kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu miliknya Allah. Biar Allah yang jagain. Kalau saya minta ternak-ternak penduduk Mekah, kembalikan. Kalau suara kami menghadap ke atas, itu hebat loh. Kambing, sapi, onta, 3 binatang ini selama masih ada tidak punah, selama itu kiamat tidak datang. Masih ada kambing, sapi, onta, tidak datang kiamat. Harimau punah, gajah mungkin punah, nanti akan punah. Tapi 3 binatang ini selama masih ada tidak akan datang kiamat. Sama hujan. Makanya kalau hujan jangan marah. Selama masih ada hujan tidak datang kiamat. Nanti 3 tahun berhenti hujan, tidak datang hujan, barulah datang kiamat. Masih hujan? Kemarin hujan nggak? Aman, tidak datang kiamat. Kalau kambing menghadap ke atas, itu namanya anak kambing. Kalau menghadap ke bawah, itu maknya. Kalau bapaknya, bapaknya. Kalau anjing, ada orang lagi ketakutan. Kalau begini, anjing kejepit. Kalau ini suara apa? Suara apa? Anda salah. Itu suara saya. Kalau kuda itu suaranya begini. Kenapa? Karena kuda itu binatang paling banyak syukurnya. Biar diapain tetap ketawa. Kau pukul dia, kau naik. Kalau sapi suka ngeluh.
Kalau kambing binatang yang susah diatur. Dia ledek kita. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Nggak usah panjang-panjang ya. Udah jam 9 juga. Yang kedua, sejarah ajaran. 1, 2, 3. Ajaran. Nanti ajarannya kita bahas ya. Nggak terlalu susah ajarannya Nabi. Semua bisa mengamalkan. Amin. Nggak, ibadah kita kan cuma 2. Ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir rukun Islam, ibadah batin rukun iman. Yakin ada Allah? Yakin ada malaikat? Yakin ada kitab? Yakin ada rasul? Yakin ada kiamat hari kemudian? Yakin ada takdir? Udah aman. Rukun Islam, ibadah lahir kita cuma 5. Sahadat, salat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Salat ya, salat ya, zakat ya, puasa ya. Mana puasa wajibnya cuma Ramadan? Betul. Kecuali kalau ada nazar. Tahu nazar? Oh. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Tapi tunggu dulu. Sebelum Nabi wafat, Nabi menyebut ini. Salat an-nisa ummati. Kalau kucing itu anak kucing. Kalau emaknya, bapaknya mau. Kata emaknya enggak mau. Dia cari. Jamaah, dengerin. Saya pernah punya kambing. Ternyata kambing itu binatang paling cerdas. 1, 2 mulai. Itu kambing lapar. Namanya kambing saya itu adalah lucu tuh. Kalau subuh-subuh saya kasih keluar. Kalau sore jam 5 sore menjelang maghrib saya teriak, Abi, pulang dia. Pulang. Namanya Bobby. Bobby, pulang dia. Pas mau kurban, tidak sampai hati saya kurbankan. Nangis kita semua. Anak-anak nangis semua. Gimana harus dikurbankan? Tidak mau. Tidak lama kemudian meninggal dia. Kemudian sisa istrinya namanya Maria. Kan suami istri. Bobinya meninggal. Pas meninggal saya berkata alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Kan kita tidak sampai hati menyembelihnya. Tiba-tiba Maria karena hilang suaminya, sudah janda. Tiba-tiba hilang, ada yang ngambil. Musim kurban. Tapi tidak apa-apa, saya tidak marah kok. Baiklah, karena waktu, izin Pak Yai, saya titip umat, kita akan masuki pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya juga tadi naik, nggak dipersilahkan. Saya pamit. Foto dulu yuk. Foto dulu. Panjang umur sehat selalu. Ayo foto. Panas kan? Akhirnya dia buka juga jaketnya. Tapi bagus memang kalau hitam. Naruto. Ayo Pak, Masya Allah. Oh, Pak. Kita foto dulu ya.
Nggak usah, kasihan itu tetangga. Gaya pertama, gaya KTP. Iya, banyak juga masalahnya nih orang. Mungkin bisa dibawa sini. Panitia sini aja. Sini masuk sini. Sini Kang, masuk Kang. Sini. Kepanjangan sini. Sini, beda 1 tahun doang kita. Ternyata saya seumuran dan seukuran. Gaya lebaran. Iya, gaya lebaran. Ayo. Lebaran. Gaya ketiga, alhamdulillah. Gaya keempat, tunjuk ketua panitia. Gaya kelima, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah. Assalamualaikum.